Pemirsa, ada hal yang menarik jelang keberangkatan Presiden Joko Widodo ke Australia. Jokowi menyempatkan diri membeli jaket bomber di salah satu pusat perbelanjaan di Bali. Pada Jumat malam, ditemani putranya Kaisang, Jokowi masuk ke salah satu toko pakaian di kawasan Legian, Bali. Setelah melihat-lihat beberapa pakaian, akhirnya Jokowi membeli jaket bomber yang nyaris sama dengan yang pernah dikenakannya saat konferensi pers 4 November 2016 di Istana Negara. Dan saat ditanya wartawan, Presiden mengaku lupa membawa jaket kegemarannya itu sehingga terpaksa membelinya lagi. Jaketnya ketinggalan ya. Nyarinya kan juga persis sama yang sudah kita punya. Ya udah. Pak, kenapa Pak kok nggak pengen ganti model Pak? Hah? Kenapa kok nggak pengen ganti model? Enggak, udah seneng. Pak, berarti kali ini berarti hak milik Bapak ya, karena yang sebelumnya kan punya Mas Kaisang masalah jaketnya. Jalan. Ya punya Kaisang tapi udah saya pakai terus sih. Bapak beli dua Pak tadi? Bapak beli dua? Nggak tahu, nanti pulang yang ini aja berikan Kaisang, yang lama saya pakai terus. Presiden Joko Widodo tiba di Sydney, Australia untuk kunjungan kenegaraan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Priscilla Dauhan. Silakan Priscilla. Terima kasih Eliza. Pemirsa, Presiden Joko Widodo tiba di Sydney, Australia untuk kunjungan kenegaraan. Sejumlah pertemuan penting akan digelar Jokowi bersama dengan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull. Presiden dan Ibu Iriana disambut Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia, Najib Ribhab Kusuma, dan Kepala Protokol Negara Australia, Jared Martin, di depan pintu pesawat. Kegiatan Jokowi di Australia diawali dengan menerima kunjungan kehormatan Premier of New South Wales, Gladys Berejiklian, dan pertemuan bisnis dengan pengusaha Australia. Malam harinya, Presiden dan Ibu Iriana akan dijamu private dinner oleh Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull beserta Ibu Lucy Turnbull di kediaman pribadi PM Turnbull. Peningkatan hubungan sebagai negara bertetangga menjadi agenda utama Presiden Jokowi dalam kunjungan kenegaraannya ke Australia pada tanggal 25 hingga 26 Februari 2017. Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah pengusaha Australia untuk membahas iklim investasi yang dinilai dapat menguntungkan kedua negara. Iklim investasi yang positif di Indonesia menjadi hal yang dikemukakan Presiden kepada para pebisnis yang hadir dalam agenda pertama Presiden di Sydney, Australia. Dalam kesempatan ini, Presiden juga memaparkan proses reformasi birokrasi yang kini tengah dilakukan untuk mempermudah investasi. Proses ini untuk mendukung tercapainya kesepakatan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnerships Agreement yang diharapkan tuntas dalam tahun ini. Sejumlah pejabat negara turut mendampingi Presiden dalam pertemuan bisnis ini seperti Menteri Luar Negeri, Menteri Perdagangan, serta Sekretaris Kabinet. Presiden Joko Widodo menyatakan akan mengambil sikap tegas jika PT Freeport Indonesia sulit diajak berunding guna menyelesaikan permasalahan perubahan status kontrak pertambangannya. Pernyataan ini merupakan respon atas ancaman Freeport yang akan membawa persoalan tersebut ke Mahkamah Arbitrase. Hubungan pemerintah PT Freeport Indonesia yang semakin memanas membuat Presiden Joko Widodo akhirnya berkomentar. Menurut Presiden, dirinya hingga saat ini menyerahkan proses perundingan pemerintah dengan manajemen Freeport kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan.
Apabila kedua pihak tidak mencapai kesepakatan dan memiliki solusi terbaik, maka Presiden baru akan mengambil sikap. Ya kita ingin ini dicarikan solusi menang-menang, dicarikan solusi yang win-win. Kita ingin itu. Karena ini urusan bisnis gitu. Jadi oleh sebab itu saya serahkan kepada menteri. Tetapi kalau memang sulit diajak musyawarah dan sulit kita ajak berunding, ya kita nanti akan bersikap. Tidak diperpanjang maksudnya, Pak? Ya nanti dilihat. Ini kan masih menteri, masih berproses berunding dengan Freeport. Ya. Intinya itu aja. Intinya itu aja. Intinya kalau memang sulit diajak musyawarah dan sulit diajak untuk berunding, saya akan bersikap. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan pernah mengancam tidak akan memperpanjang kontrak Freeport setelah tahun 2021. Kalau yang kita hitung mestinya kita menang dong. Kita di undang-undang Indonesia, lalunya di Indonesia, kita undang-undang 2009 harusnya dia sudah membuat smelter, dia tidak buat smelter. Dia harus divestasi 51%, dia tidak divestasi waktu itu. Jadi apalagi? Ya jika menang kan kontraknya 2021 kan selesai. Seperti diketahui, Presiden dan CEO Freeport McMoran Inc., Richard C. Adkerson menilai pemerintah Indonesia telah membuat keputusan sepihak. Karena itu Freeport memberikan tenggang waktu selama 120 hari kepada pemerintah Indonesia untuk mencapai kesepakatan. On January 17th, 2017, PT-FI submitted to the Ministry of Energy and Mineral Resources a notification describing breaches and violations of the contract by the government. PT-FI expressed a sincere hope that this impeding dispute with the government can be resolved between the parties, but PT-FI reserved all of its rights pursuant to the contract against the government, including the right to commence arbitration to enforce all provisions of the contract and to seek applicable damages. Menanggapi ancaman arbitrase Freeport, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan menegaskan pengajuan arbitrase tidak hanya bisa dilakukan oleh Freeport. Pihak pemerintah juga bisa mengajukan kasus ini ke penyelesaian sengketa di luar peradilan umum. Sementara itu berdasarkan surat dari Freeport McMoran kepada Menteri SDM pada 21 Februari, Adkerson menyebut bahwa pihak Freeport masih percaya pihaknya akan mencapai kesepakatan dengan pemerintah meski dalam beberapa isu penting kedua belah pihak belum mencapai solusi. Adkerson menambahkan bahwa pemerintah dan Freeport mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dapat memberikan kesempatan pekerjaan bagi ribuan masyarakat Indonesia. Presiden Joko Widodo juga menghadiri rapat koordinasi nasional Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2017 di Nusa Dua Convention Center, Bali. Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia pada tahun 2016 mencapai angka 5,02% dan tingkat inflasi di angka 3,02%. Menurutnya, modal yang baik untuk menarik minat investor. Presiden Jokowi mengajak semua pihak untuk selalu optimistis terhadap kondisi perekonomian di Indonesia. Pemerintah terus berupaya meningkatkan minat investasi di Indonesia melalui berbagai cara, di antaranya pembangunan infrastruktur dan penghapusan regulasi yang menghambat tumbuhnya investasi.